Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela dari mahasiswa Manajemen Sumber Daya Perairan IPB University. Di sini saya akan melanjutkan dari praktikum reproduksi 1. Nah, di praktikum reproduksi 2, di sini kita akan membahas tentang diameter telur. Apa sih diameter telur? Diameter telur itu merupakan suatu garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur yang telah di uh, pada suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang telah diterah. Nah, apa sih gunanya? Nah, diameter telur ini tuh sangat berhubungan dengan IKG ataupun TKG. Nah, nilai diameter telur atau dan fekunditas nanti berasal dari pencapaian dari kematangan gonad pada ikan, di mana nantinya dapat digunakan dalam mengetahui pola pemijahan ikan. Nah, nilai diameter telur ini juga dapat dipengaruhi beberapa hal, baik itu dari faktor eksternal maupun dari faktor internal dari ikan tersebut. Langsung saja untuk pengamatan diameter telur, yang kita perlukan yaitu menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, sama seperti praktikum sebelumnya. Pada praktikum kali ini mungkin kita hanya menggunakan beberapa alat dan bahan. Yang pertama itu ada mikroskop, terus aquades, cawan petri, sampel gonad, lalu tisu sama test bag. Nah, langkah pertama yaitu kita siapkan dulu meja praktikum kita dengan memotong 2 trash bag untuk sebagai alas meja agar praktikum dapat berjalan dengan bersih. Setelah kita letakkan trash bag menjadi alas meja, kita hidupkan mikroskop dengan tata cara yang benar, dengan pertama menghidupkan mikroskop terlebih dahulu, lalu mengatur cahayanya seperti praktikum sebelumnya. Langsung saja setelah itu kita buyar dulu gonad ikan, kita masukkan ke cawan petri, gonad sampel. Di sini pada praktikum kali ini setiap orang itu kebagian 5 butir telur dengan setiap bagian ada posterior, middle maupun anterior. Nah, pada diameter telur ini kami menggunakan sampel pada pembuyaran fekunditas yang gravimetri. Tujuannya karena pada gravimetri telur masih terlihat dengan baik karena tidak terlalu adanya percampuran ataupun yang menyebabkan telur rusak. Jadi pada sampelnya menggunakan sampel gravimetri sebelumnya. Nah, setelah itu langsung kita lakukan pembuyaran di cawan petri. Setelah melakukan pembuyaran, kita tambahkan sedikit aquades untuk mempermudah. Langsung saja kita masukkan telur tadi ke dalam kaca preparat. Kita masukkan, kita sekat dulu menggunakan tisu kaca preparatnya agar nanti hasilnya maksimal. Kita masukkan telur ke kaca preparat dengan kita duga-duga telurnya itu berjumlah 50 ataupun lebih. Untuk nanti pengamatan, agar nanti pas kita pengamatan telur yang kita hitung tidak kurang. Dan mungkin kita menjaga jika ada telur yang rusak yang tidak akan kita hitung. Kita masukkan ke kaca preparat, lalu kita tutup dan kita amati menggunakan mikroskop yang untuk mikrometernya dengan skala yang sudah ditera. Langsung kita amatin, lalu untuk setiap hasil yang kita amatin kita tulis di datasheet. Untuk pengamatannya kita amatin dulu sampai dia 0, terus kita amatin dengan benar-benar teliti, karena untuk mikroskopnya sendiri yang saya amatin tidak terlalu jelas, apalagi untuk mata saya, sehingga kita perlu banget untuk pengamatan yang sangat-sangat teliti. Setelah kita amatin, sekiranya sampai 50 telur untuk kita amatin. Nah, pada pengamatan diameter telur yang diamatin itu adalah telur yang memiliki panjangnya itu tuh paling panjang, yang telur bagian paling tengah yang memiliki diameternya paling panjang. Setelah kita amatin 50 telur, kita masukkan ke datasheet. Langsung kita bersihkan kembali mikroskop yang telah kita gunakan, kaca preparat yang telah kita gunakan, kita bersihkan, kita sekat menggunakan tisu, kita kembalikan ke tempat semula.
Lalu untuk sampel kita masukkan kembali ke botol sampel semula untuk kita bersihkan, dan nanti sampelnya ini nanti juga kita akan gunakan untuk praktikum selanjutnya. Kita masukkan sampel ke dalam botol sampel sebelumnya, kita tambahkan formalin agar sampel tetap baik. Kita juga bersihkan meja praktikum. Lalu kita setelah semuanya di scan sudah bersih semua, kita masukkan datasheet yang kita tulis di datasheet itu ke dalam file Excel nantinya, yang dimana datanya nanti akan digabungkan ke data teman-teman lainnya. Mungkin sekian praktikum kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.